Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Matan Abi Suja'. Kita akan melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu bil haidhi wan nifasi. Diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Thamaniyatu asya'a, 8 perkara. Thamaniyatu asya'a, 8 perkara. Diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas 8 perkara. As-sholatu, yang pertama adalah sholat. Yang pertama adalah sholat. Ini sudah maklum ya, bahwa wanita yang sedang haid diharamkan untuk melakukan sholat. Kalau memaksakan diri untuk sholat, malah dia dapat dosa, karena haram hukumnya. Was-saumu, yang kedua puasa. Yang kedua puasa. Nah, untuk sholat dan puasa ini bagi wanita yang haid, ya, bagi wanita yang haid dan juga nifas, ya, karena nifas itu bagi wanita, hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang nifas itu disamakan dengan wanita yang haid. Nah, untuk sholat ini bagi wanita tidak wajib mengqadha. Kan diharamkan tadi ya, tidak wajib untuk mengqadhanya. Nek disuruh mengqadha kasihan. Nifase haidnya 7 hari, ya, 5 kali 7, nah, lumayan itu. Ya, ini bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk puasa Ramadan, maka diperintahkan untuk mengganti atau mengqadha. Nah, untuk sholat tidak diperintahkan untuk mengqadha bagi wanita yang haid, tapi untuk puasa diwajibkan untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, ya, dan juga yang lain, bahwasanya la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. La yaqra'ul junubu walal haidu, orang yang sedang junub, hadas besar, dan juga orang yang sedang haid tidak boleh membaca syai'an, sedikit pun, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Jadi orang yang junub dan orang yang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa masul mushafi wa hamluhu,
menyentuh mushaf dan membawanya. Menyentuh mushaf dan membawanya. Dalilnya terkait dengan larangan menyentuh mushaf bagi orang yang haid dan nifas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, kecuali orang-orang yang disucikan. Ini ada dalam surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang yang disucikan ini diantaranya adalah orang yang suci dari hadas. Ini yang keempat ya. Wa dukhulul masjid, yang kelima masuk masjid. Masuk masjid. Ini juga tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, la uhillu al masjida li haidin wala li junubin. Aku tidak memperbolehkan masjid bagi wanita yang haid dan juga orang yang junub. Wa dukhulul masjidi. Masuk masjid. Kemudian yang keenam, wat tawafu. Tawaf. Wat tawafu, tawaf. Kenapa? Karena tawaf ini seperti sholat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Hakim dan dinilai sahih oleh Al Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, Inna tawafa bil baiti mithlus shalah. Sesungguhnya tawaf di Baitullah itu seperti sholat. Illa annakum tatakallamun, hanya saja sesungguhnya kalian diperbolehkan bicara, ya, tatakallamun, diperbolehkan bicara. Faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Barang siapa yang bicara maka tidaklah dia bicara kecuali yang baik. Jadi sama dengan sholat. Artinya apa? Artinya ketika wanita yang haid dan nifas itu diharamkan untuk sholat, maka juga dia tidak diperbolehkan juga untuk melakukan tawaf. Wal wat'u, yang ketujuh adalah bersetubuh. Ya, bersetubuh. Ini tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 222. Ya, ayat 222. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Ya, disuruh untuk menjauhi wanita-wanita yang haid. Artinya adalah tidak melakukan hubungan badan dengan mereka. Yang terakhir yang ke-8, walistimta'u, bersenang-senang, bima bainas surrati warrukbati. Ini juga mirip dengan bersetubuh sebenarnya. Bersenang-senang dengan yang ada di antara pusar dan lutut. Ini juga mirip dengan yang bersetubuh tadi ya. Karena dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Sa'ad, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahillu li min imraati wa hiya haid?" Ya Rasulullah, apa yang dibolehkan untukku terhadap
istriku ketika dia sedang haid. Tanya Abdullah bin Sa'ad kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, laka ma fauqal izari. Laka ma fauqal izari. Bagimu ya, apa yang ada di atas izar ya, di atas izar. Maksudnya di sini adalah selain apa yang ada di antara pusar dan lutut itu diperbolehkan. Nah, sudah mafhum insyaallah nggih? Sudah paham? Ya. Jadi diperbolehkan bersenang-senang kecuali yang ada di antara pusar dan lutut. Nah, ini 8 perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas.